Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. وتعلق بقدرته تعالى ولا تلتجئ إلا إلى قدرته تكن قادرا بالله. Dan bergantunglah engkau dengan kekuasaan Allah. Jangan bersandar kecuali kepada kekuasaan Allah. Jadilah engkau orang yang kuasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ada yang kuasa dengan sebab kedudukannya. Orang yang kuasa karena kejagoannya. Ada orang yang kuasa dengan sebab lain sebagainya. Nah, kekuasaan dengan itu akan habis. Tapi kalau kita ini menggantungkan diri dengan kekuasaan Allah itu abadi. Nah, kita pun orang yang kuasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'allaq bi quwwatillahi ta'ala, dan bergantunglah dengan kekuatan Allah. Wala tara quwwatan illa quwwatahu ta'ala, dan tidak kau lihat kekuatan kecuali kekuatan Allah. Takun qawiyan billah, niscaya engkau itu kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini yang dimaksud oleh pengarang ini, bahwa agar hati kita ini hanya ketergantungan itu dengan Allah. Hati kita tergantung hanya dengan Allah. Kaya kita dengan Allah, mulia kita dengan Allah, kuasa kita dengan Allah, kuat kita dengan Allah. Nah, gantungkanlah hati kita demikian. Jangan hendak mulia dengan selain Allah. Jangan hendak kuat dengan selain Allah. Jangan hendak kuasa dengan selain Allah. Nah, itu maksudnya. Kun bi awsabi rububiyatihi muta'alliqa. Jadilah engkau dengan sifat ketuhanan itu muta'alliqa, bergantung. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqah. Dan nampakkanlah sifat-sifat kehambaan engkau. Nampakkanlah sifat-sifat kehambaan engkau. Sifat kehambaan itu adalah seperti yang tersebut tadi, terkumpul pada 4 perkara. Pertama, kefakiran. Kedua, kehinaan. Ketiga, ketidakberdayaan. Yang keempat, kelemahan. Wa tahaqqaq ayyuhal 'abdu zahiraka mulabisan bi awsafi 'ubudiyyatik. Nyatakan wahai hamba, zahir engkau itu berpakaian dengan sifat-sifat kehambaan engkau. Nah, nyatakan zahir kita ini berpakaian dengan sifat kehambaan. Minal fakri, daripada kefakiran. Nampakkan kefakiran kita kepada Allah. Nampakkan kefakiran kita, ketergantungan kita, keberhajatan kita kepada Allah. Wadhalik, yang demikian, bi an tad'u Allah wa tas'alahu bitadarru', yang demikian dengan bahwa berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah dengan bersangatan meminta. Nah, kita berdoa kepada Allah. Apa gunanya kita berdoa? Itu izharul faqri, menampakkan bahwa kita ini perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita kada perlu berdoa. Allah sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita mau ini, mau itu, Allah sudah tahu. Tetapi kenapa kita disuruh berdoa kepada Allah? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, hamba minta kepada engkau selamat dalam agama. Nah, itu izharul fakri, menampakkan kefakiran kita. Nah, menampakkan bahwa kita ini
berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berpakaian dengan sifat ubudiyah, dia pasti akan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara doa itu kabul atau tidak kabul, urusan di belakang. Perkara doanya diperkenankan Allah, ditolak oleh Allah, urusan belakang. Yang penting bahwa dia berdoa itu adalah menampakkan bahwa dia perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berpakaian dengan sifat kehambaan. Orang yang berpakaian dengan sifat kehambaan seperti fakir tadi. Nah, bila orang itu suka berdoa kepada Allah, suka minta kepada Allah, nah, ini menunjukkan bahwa dia sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang dahulu mencontohkan bahwa ada yang minta kepada Allah, ya Allah hamba sakit gigi, apa obatnya? Urusan sakit gigi, minta kepada Allah, tunjukkan apa obatnya. Nah, itu izharul fakri, menampakkan fakir kita. Nah, itu disuruh. Makin banyak kita berdoa kepada Allah, makin nampak fakir kita. Makin banyak kita berdoa, makin suka Allah Subhanahu wa taala. Makin gembira Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak berdoa.